Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahu bi dinihi wa man da'wa bi da'watihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, patut kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan itu banyak karunia-Nya, termasuk pagi ini yang begitu besar kepada kita, karunia kesehatan, iman kita. Alhamdulillah masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya masih sholat berjamaah. Ya, walaupun subuh kali ini udah sebulan ini subuhnya begitu pagi ya. Pagi sekali, jam 4 lewat 5 menit, dan itu sangat sulit dan semakin sulit ketika iman kita, rasa percaya kita kepada Allah Subhanahu wa taala kurang, ragu-ragu, tidak kuat, tidak kita pelihara. Sulit bangun pagi, subuh-subuh jam 4 lewat 5 menit untuk sholat subuh berjamaah, susah ya. Panjang jalan orang sepi, masjid-masjid tidak penuh karena semakin pagi ya, tanda memang bukan masalah bangun atau kebiasaannya, tapi Allah ya, mengizinkan kita karena hati kita percaya kepadanya dan selalu merawat rasa percaya kita dengan ibadah dimanapun, kapanpun, waktu subuh itu kita terus ya berupaya sekuat tenaga menjalankan perintah Allah, sholat berjamaah di masjid tepat waktu, karena Allah mengizinkan kita. Kalau tidak diizinkan, tentunya kita masih ada di rumah, belum bangun ya, untuk kesiangan jam 5 belum jam 5. Masih banyak yang tidur karena tidak diizinkan Allah ya. Maka kita patut bersyukur Allah mengizinkan kita hingga kita bisa duduk ya, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari tausiah ke tausiah. Semoga Allah memberikan balasan kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita aturkan kehadirat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, pemimpin para muttaqin, imam para mujahidin. Semoga kita termasuk
hambanya yang selalu memberikan salawat kepadanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, dan kita memberikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap salat kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, begitu banyaknya nikmat Allah yang diberikan hingga Allah memberikan ayat-ayatnya, kalimat-kalimatnya kepada kita. Ya, kemarin pasti terasa goncangannya ya, Senin yang lalu itu luar biasa, dan itu hanya 5,6 skala Richter versi Allah, bukan versi kita ya. Maksudnya versi kita angkanya kecil, tapi versi Allah itu besar ya, luar biasa, maha besar Allah ya. 5,6 menghancurkan banyak ya, banyak korban juga. Mudah-mudahan kita doakan ya, yang korban, yang kena musibah, Allah mudahkan dan Allah tempatkan di sisinya dengan tempat yang terbaik ya. Karena memang musibah itu tidak ada yang bisa memprediksi ya, takdir Allah itu. Kita hanya bilang takdir Allah ketika sudah terjadi. Itulah kalimat-kalimat Allah buat kita adalah pelajaran ya, betapa besarnya ketika Allah bicara, kalimat-kalimatnya, ayat-ayatnya begitu banyak yang tidak kita ketahui. Dari kejadian itu ada hikmah-hikmah yang panjang ya, yang Allah berikan kepada kita. Maka di akhir penghujung surat Kahfi itu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul, katakan ya Muhammad, lau kana bahru midada kalimat Rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimat Rabbi walau ji'na bimisli madada. Kata Allah ya, katakan ya Muhammad, ini Allah langsung ya firmannya, Qul, katakan ya Muhammad, lau kanal bahru midada kalimat Rabbi, walaupun, kalau, seandainya ya, air laut itu ya, Bapak Ibu pernah ke laut kan? Pasti takut ya. Saya pernah punya pengalaman ke laut ya. Saya itu termasuk yang hobi di laut karena melihat air banyak banget gitu ya. Saya pernah ke satu provinsi di Indonesia ya, harus pakai kapal yang kotok-kotok gitu ya Pak ya. Di tengah laut berhenti dia. Ya makin zikirnya makin banyak ya. Ya itu besar kalimat Rabbi. Ya, laukanal bahru midada kalimat Rabbi, seandainya, katakan ya Muhammad, Allah menyuruh, memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Qul, katakan ya Muhammad, laukanal bahru, seandainya lautan itu midada kalimat Rabbi, tinta, sebagai tintanya, banyak kan lautannya, Laut Pasifik, Laut Atlantik, Laut Indonesia, Laut Cina Selatan. Itu airnya banyak ya. Kalau Allah murka udah direndam semua kita ya. Itu dijadikan tinta ya, untuk menulis ayat-ayat Allah, kalimat-kalimat Allah ya. Lanat fidal bahru antan fada kalimatur Rabbi. Enggak akan cukup sampai habis tintanya, enggak akan cukup untuk menulis kalimat-kalimat Allah yang begitu besarnya, ayat-ayat Allah yang begitu banyak dan luasnya kemahabesaran Allah. Walau ji'na bimislihi madada, kata Allah, walau kami mendatangkan terus menerus tinta itu tidak akan habis. Luar biasanya, begitu besarnya. Tapi kita enteng-enteng saja ya, kadang sholat biasa-biasa saja. Padahal yang kita sembah itu adalah zat Allah Subhanahu wa taala, ilah ya, Tuhan yang begitu besar keagungannya. Ya, lau kanal bahru, kata Allah, perbandingannya laut sebagai tinta,
untuk menulis kalimat Rabbi, lanafidal bahru an tanfada kalimatu Rabbi walau ji'na bimislihi madada. Ini dalam surat ayat terakhir surat Al-Kahfi. Ya, begitu besarnya ibu-ibu. Jadi ketika ada kejadian, ya, bagi Allah adalah hal yang kecil, bagi kita hal yang besar. Ketika Allah menimpakan musibah, kecil saja goncangannya itu terasa sampai ke sini, ya, sampai goyang. Ya, saya lagi duduk kursinya goyang, dia di mana nih? Ternyata di Cianjur. Ya. Dan prediksi-prediksi dari para ahli, ya, kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu hanya Allah yang tahu. Ya, manusia hanya, ya, memprediksi, memperkirakan tanda-tandanya saja. Tapi kita harus tetap, kita harus tetap berpegang pada Allah Subhanahu wa taala. La yusibana illa ma kataballahu lana, kata Allah dalam surat At-Taubah ayat 51. Kul, katakan ya Muhammad, lai, pakai lan, ya, la yusibana, tidak sekali-kali terjadi musibah illa ma kataballahu lana, kecuali Allah telah menetapkan musibah itu. Huwa maulana. Nah, inilah kuncinya. Wal yatawakkalil mu'minun. Dialah wali kita, penjaga kita di dunia. Kita nggak tahu prediksi para ahli 9,3 Richter di 9 provinsi. Dan kita bisa lihat 5,6 aja hancurnya berapa desa. Hancur, ada yang hancur, benar-benar hancur. Korbannya ratusan, terakhir saya nggak tahu, itu banyak, ratusan. Aceh tsunami itu 8,4 skala Richter. Ini prediksi para ahli itu 9,3 Richter. Itu bayangkan. Itu menghasilkan gelombang laut yang tadi jadi tinta, ya. Itu bisa 45 meter gelombangnya, tingginya. You know, kita nggak tahu. Kita nggak tahu, Allah yang maha tahu. Allahu a'lam. Allah yang lebih tahu tentang ini. Tapi paling tidak ketika kita ada musibah, kita yakin ada satu ayat. Kul, katakan yang Muhammad. Nabi disuruh mengatakan pada umatnya, kul la yusibana, tidaklah sekali-kali musibah itu datang illa ma kataballahu lana, kecuali Allah sudah menuliskan, menetapkan. Wa maulana, tugas kita diberikan oleh Allah hanya berwali kepada Allah, bergantung kepada Allah. Karena musibah itu kita nggak tahu. Wa maulana wa alallahu falyatawakkalil. Nah, kita disuruh kepada Allah lah kita bertawakal. Nggak ada kemampuan manusia, nggak ada alat yang tercanggih mendeteksi gempa sekalipun, tidak ada. Jepang yang paling canggih saja tetap kena tsunami ketika gempa. Sudah diprediksi tanda-tandanya, tapi siapa yang bisa mencegah gempa? Tidak ada. Tidak ada yang bisa mencegah gempa. Jepang hanya membuat alat canggih pendeteksi gempa, tapi gempa tidak bisa ditahan. Ya. Ring of Fire itu Jepang dan Indonesia itu termasuk, ya, banyak patahan-patahan yang bisa mengakibatkan gempa. Kita takut, kita tidak takut dengan musibahnya, kita takut dengan Allah. Allah yang membuat musibah. Ya, karena kita yakin Allah yang membuat musibah dan kita disuruh berwali kepada Allah. Maka ketika musibah itu datang, ya, hanya kepada Allah kita mintanya. Hanya kepada Allah kita meminta pertolongannya. Maka terusan ayat surat Al-Kahfi yang terakhir itu, ayat terakhirnya aja adalah kul, katakan yang Muhammad, ana basyarum mislukum, aku adalah manusia biasa seperti kalian. Itu apa tandanya ketika Allah
memberikan di ayat yang tadi sebelumnya kemahabesaran Allah dengan kalimat dan ayat-ayatnya yang tidak bisa ditulis dengan lautan seluruh di dunia ini, maka akan habis lautannya jadi tintanya. Lalu Allah dalam ayat yang selanjutnya, qul ana basyarum mislukum, aku adalah manusia biasa seperti kalian. Ya, Allah menyuruh kepada Nabi Muhammad, memerintahkan Nabi Muhammad untuk berkata pada umatnya, ana basyarum mislukum. Artinya bukan Nabi yang kita sembah, Nabi manusia biasa, tapi kita menghormatinya. Kenapa? Yuha ilayya, diwahyukan kepada Nabi, dia mulia di sisi Allah, tapi tetap Allah lah yang kita sembah. Yang maha besar itu Allah. Ya. Ini pelajaran di kalimat yang terakhir, ayat-ayat terakhir surat Al-Kahfi. Qul ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum wahid, annama ilahukum ilahu wahid. Sungguhnya Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Tidak boleh. Ya, makanya maha besaran Allah itu tidak ada yang tandingi. Wa may yarju liqa'a rabbi, barang siapa yang akan mengharapkan bertemu kepada Rabbih, Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, fal ya'mal amalan shalihan, maka beramal solehlah. Ini satu nih kalimat terakhir yang intinya, wala yusrik bi ibadati rabbihi ahada, jangan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini intinya. Makanya perbandingannya tadi, kul ana basyarum mislukum, katakan yang Muhammad, saya adalah manusia biasa seperti kalian. Ya, umat-umatnya, pengikut-pengikutnya, umat muslim. Yuma yuha ilayya, diwahyukan kepada aku, fa innama ilahukum ilahu wahid. Sungguhnya, ya, jadi ini diwahyukan Rasulullah. Allah memerintahkan pada Rasulullah untuk menyatakan bahwa Tuhan kalian ilahu wahid, Tuhan yang satu. Inilah permasalahannya. Allah yang begitu luasnya kekuasaannya, Allah yang kalimat-kalimat ayatnya itu besar seluas, tidak ada yang bisa, bahkan air laut ketika perumpamannya ditulis menjadi tinta itu tidak akan habis, walaupun bimislihi, walau ji'na bimislihi madada, walaupun jumlah air lautnya kita tambah nggak bisa. Begitu luasnya, nggak akan habis kekuasaan Allah. Yang ada di muka bumi nggak ada, Allah menguasai semua. Makanya ya, diperbandingkan, bukan nabinya yang harus disembah, tetapi Allah. Ilahukum, Nabi memerintahkan, diwahyukan kepada Nabi, innama ilahukum ilahu wahid, faman kana yarju liqa'a rabbih, kita akan bisa ketemu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yarju liqa', ketemu, berjumpa Allah. Bisa. Allah yang begitu luas kekuasaannya bisa. Kau Arabi amalason fal ya'mal amalan sholihan, maka beramal saleh terus. Ya, terus beramal saleh. Tapi satu, wala yusrik bi ibadati, jangan, Allah yang maha luas itu jangan disekutukan, jangan diduakan, ya, karena Allah begitu luas.
Mungkin Allah menguji kita karena Allah cemburu kita masih masih percaya kepada yang lain, masih menyembah kepada yang lain, masih meminta kepada yang lain, masih berdoa kepada yang lain. Allah cemburu pada kita, Allah coba, Allah uji, sedikit kekuasaannya, maka dicoba. Ketika musibah datang, kita kembali kepada Allah, menangis kita, itu yang terbaik, kembali kepada Allah. Tapi susah mengucapkan innalillahi wa inna rajiun, innalillahi wa inna ilaihi rajiun ketika kita yang dapat musibah. Susah, susah kita mendapat musibah itu susah. Ketika mengucapkan innalillahi itu ketika kita musibah itu susah, berat, kenapa? Allah berikan cobaan itu adalah guncangan, misalnya kehilangan harta, tiba-tiba ada musibah kebakaran, ketika lagi berdagang berbisnis ditipu orang, itu kan adanya emosi, sedih, lupa sama Allah, itu udah sunatullahnya. Ketika gempa kemarin orang panik, orang hanya bisa menangis, hanya memikirkan gimana keluarganya, anaknya meninggal. Nah, inilah butuhnya kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keseharian kita. Inilah fungsinya fal ya'mal amalan salihah. Inilah fungsinya amal saleh yang selalu kita jaga. Kenapa? Karena kita ingat ketika kita musibah, kita ingatnya Allah. Jadi menjaga keimanan itu dengan amal saleh. Makanya iman pasti bergandengannya sama amal saleh. Menjaga iman kepada Allah agar tetap dalam kondisi apapun, kita mengingat Allah, mengembalikan segala permasalahan dan urusan kepada Allah. Fal ya'mal amalan sholihan, dengan amal yang saleh. Nah ini Bapak dan Ibu, jadi memang memperkuat iman itu dengan terus menerus beramal saleh, melakukan amal saleh, kebaikan, melakukan ibadah, jaga sholatnya, lima waktunya, tambah lagi tatawunya, tambah lagi sunnah-sunnahnya, sholat duhanya, syuruknya, Ini di sini rajin banget para jamaah Kemudian sholat tahajudnya, karena subuhnya pagi sekali, jam 3, setengah 3 bangun, Terus sholat duha, sholat sunnah rawatibnya. Kalau ada kesempatan terus jaga kualitas amal salehnya, sedekahnya, infaknya, terus jaga terus. Kenapa? Itulah yang menjaga keimanan kita, percaya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga terus itu, infaknya jangan putus-putus, jangan lihat dan jumlahnya, jangan hanya ketika kita sedang longgar, uang kita lagi banyak. Justru nikmatilah ketika kita tidak punya uang, tinggal sedikit, nikmatilah itu. Nah itulah yang paling berharga. Kita juga butuh, ada orang lain butuh, kita berikan kepada orang lain, luar biasa. Itu salah satu menjaga keimanan. Kemudian tilawah Qur'annya, terus tadabbur setiap hari, ada yang kita baca ayat-ayat Allah, kalimat Allah yang begitu banyak dan luasnya, yang seandainya air lautan jadi tintanya nggak cukup, maka terus amal saleh. Agar apa? Agar ikatan hati kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala terus terjaga. Inilah yang kata Allah Subhanahu wa ta'ala akan melihat, berjumpa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala nanti Tapi satu, ketika
Ketika lagi susah, jangan minta pertolongan kepada selain Allah. Yang lagi susah, yang lagi sering lupa itu ketika Allah menguji kita dengan kesusahan, itu yang pertama. Ya, ketika musibah itu datang susah itu mengingat Allah. Yang kedua, ya, ujiannya adalah ketika kesenangan, ya, dapat warisan ya 100 miliar itu udah lupa kita tuh ya. Lupa tuh, ya, lupa nyebut Allah. Ingatnya gimana ngabisin duitnya nih. Ya, lupa sedekah, lupa sholat. Kenapa sibuk? Ya, sibuk ngitungin duitnya mau kemanain? Ya, karena nggak pernah dapat duit banyak, ya Allah kasih, duit banyak, usaha maju, wah sibuk tuh mulai ya. Nah itu ujian dunia. Ya. Maka kita selalu ingat dengan amal soleh dan jangan lupa ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus berdoa agar Allah memberikan takdir baiknya kepada kita. Allah menetapkan qadanya kepada kita yang terbaik. Allah dengan kasih sayangnya memberikan takdir yang baik kepada kita. Agar Allah semakin sayang kita beramal soleh. Ya, agar Allah semakin cinta, kita juga cinta kepada Allah. Ya, agar Allah memberikan keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Pak Ustadz, udah doa banyak-banyak nggak dikabulin, nggak dikabulin. Doanya banyak, setiap hari berdoa Pak Ustadz, sholat tahajud berdoa, minta, ya, nggak dikabulin juga, belum dikabulin Pak Ustadz. Sholat subuh udah paling depan safnya, doanya imam tadi doa, kami juga berdoa nggak dikabulin juga gitu. Nah ini bukan masalah kita saja, umat sekarang, umat dulu para zaman sahabat juga bertanya ya. Ya, ada sahabat yang berjuang bersama Rasulullah, ya, namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Pada satu hari Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ud'ullah, mintakan dong kepada Allah, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ud'ullah, ya, ayaj'alni mustajabad da'wati, mintakan dong kepada Allah agar doaku dimustajab, diijabah, dikabulkan Allah. Ya, ternyata para sahabat juga doa terus nggak dikabulin ya. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas pasti bapak-bapak, ibu-ibu tahu ya, kenal ya. Sa'ad bin Abi Waqqas itu pernah namanya perang Qadisiyah. Perang Qadisiyah itu pembebasan Mesir, Persia. Waktu itu panglimanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Ketika perang Sa'ad bin Abi Waqqas itu kena bisul, Bapak dan Ibu. Bisul Arab itu luar biasa. Bisul Arab tuh, bisul gede ini dan nggak bisa bangun. Kalau Indonesia bisulnya kecil-kecil lah, karena orangnya kecil. Ya. Nah, itu futuh, menang. Ya, Qadisiyah, Persia itu sekarang Mesir itu, ya, dia akan menyembah api. Ya. Nah itu diambil panglimanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Panglima para sahabat berperang membebaskan ya Islam. Doanya masih nggak diterima, nggak dikabulin, merasa. Ya, maka minta tolong sama Rasulullah. Ketika ketemu Rasulullah, ya Rasulullah, ya, ud'ullah, mintain dong kepada Allah, gitu ya bahasa kitanya, mintain kepada Allah, ya, supaya apa? Ayaj'alni mustajabad da'wati. Aj'alni, agar apa? Ayaj'alni, agar doaku, ya, Allah menjadikanku, doaku diijabah, dikabulkan, ya. Lalu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Waqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Ya Sa'ad, ya, atib ma'aka. Ya Sa'ad, perbaiki makananmu. Ya. Perbaiki makananmu. Apa hubungannya doa sama makan? Ya Sa'ad, atib, perbaiki ma'aka, makanan kamu. Ya. Kemudian takun mustajabat da'wati, maka doamu akan dikabulkan Allah. Ya. Wallazi nafsu biyadih, wallazi nafsu Muhammadin biyadihi. Ini biasanya Rasulullah kalau bersumpah seperti itu. Demi, ya, jiwa Muhammad yang ada di tangan Allah. Itu sumpahnya Rasulullah. Ya, penegasan bahwa Rasulullah tuh benar-benar berkata tuh, ya, dengan kesungguhannya. Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi. Itu sumpahnya Rasulullah. Kalau kita kan demi Allah gitu ya. Demi Allah. Kalau Rasulullah enggak. Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi. Demi jiwa Muhammad yang ada di genggaman Allah. Ya. Inna saidda yaqziful luqma haram. Sungguhnya, ya, di tenggorokan kalian ada sedikit pun barang haram yang masuk, ya. Fi jaufi ma yuqbalu minhu arba'ina yauman. Nah, ini dia permasalahan kenapa kita tidak dikabulkan doa kita. Allazi nafsu Muhammadin biyadihi, kata Rasulullah, demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya, demi Allah, gitu ya singkatnya. Ya. Kalau sedikit pun, ya, segram makanan lewat tenggorokan kita, ya, yang haram masuk nih tenggorokan kita, la yakbalu, tidak akan diterima. Ma yakbalu minhu arba'ina la yauman, tidak akan diterima doanya 40 hari. Itu yang segeram, gimana yang sepiring? Ya, ya. Jadi apa? Jadi yang pertama itu perhatikan makanan yang masuk. Apakah itu kita makan haram? Ya, yang kita belanjakan, yang kita dapatkan, yang kita nafkahkan untuk anak dan istri kita dan untuk diri kita sendiri. Ketika kita makan, yakinkan ini halalnya. Berpengaruh kata Rasulullah. Ya, maka Sa'ad bin Abi Waqqas, atib manaka, ya matma'aka. Atib, perbaiki makananmu. Sesungguhnya, ya, makanan yang masuk walaupun segram ke tenggorokan kita, mayak balu, membuat tidak diterimanya doa kita arba'ina yauman, 40 hari. Begitu dahsyatnya. Nah, kita nggak tahu nih makanan halal halal apa haram gitu ya. Pantasan doanya, bukan, jangan bersedih, jangan apa, wah kita banyak dosanya. Sahabat nih yang nyanyi sahabat dulu, ya, mimpin perang Qadisiyah, pahalanya banyak, ya, ya. Nggak dikabulin juga. Lah kita perang aja takut, ya. Kita nggak ada perang, ya. Boro-boro, ya, sedekah aja hitung-hitungan. Nah, gimana masuknya barang haramnya setiap hari? Gimana doanya? Nah, ini pelajaran buat kita. Ya, doa itu harus benar-benar bersih. Apa yang masuk? Ya, Allah melihat itu. Tingkat keharamannya. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, ya,
Jadi ini satu aja, satu ya. Satu hal saja penyebab doa tidak diterima. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Rasulullah, ini satu aja ya, makanan tentang makanan. Ya. Perbaiki makanan kalian. Sesungguhnya ketika 1 gram masuk ke dalam makanan haram masuk ke dalam tenggorokan, ya ma yakbalu arba'ina yauman, tidak diterima doanya 40 hari. Itu 1 gram lewat tenggorokan. Ya gimana bergram-gram masuknya? Allahu Akbar. Ternyata ini ya doa kita ya. Maka kita harus perhatikan makanan kita Bapak dan Ibu sekalian ya. Kemudian ada lagi nih, ini mungkin pernah saya sampaikan. Kita ulangi lagi. Wahaka anna Ibrahim ibni Adham, ya seorang sahabat tabi'in, ulama tabi'in, namanya Ibrahim bin Adham. Ya, ini ulama. Dia sering dimintai ya fatwa-fatwanya. Orang-orang bertanya tentang agama kepadanya. Ibrahim ibnu Adham namanya ya. Marra bisukil Basrah. Satu hari Ibrahim bin Adham ini ya jalan di pasar Basrah. Basrah itu sekarang di mana ya? Di Irak. Makanya ada ulama yang paling terkenal, masyhur, namanya Hasan Basri. Hasan Basri ya. Hasan Basri itu Hasan dari Basrah. Ya, Basrah itu Irak sekarang ya. Daerah Irak, wilayah Irak. Nah, Ibrahim bin Adham ini ya jalan dia pergi ke pasar Basrah. Fajtama'an nas ilaihi. Ya. Ngumpul tuh, dia tahu tuh ya. Orang-orang tahu kalau ini ulama nih. Ulama ya, maka berkumpullah. Ya dikerubutin lah tuh Ibrahim. Ya, Syekh Ibrahim bin Adham ini dia termasuk tabi'in ya, setelah sahabat. Ya, tabi'in dikumpul orang ya, dulu gitu ya, orang-orang dulu tuh kalau ada ulama dia kumpul gitu. Orang sekarang ada ulama kabur takut dinasehatin. Ya, orang dulu tuh kumpul bertanya. Kenapa? Ulama tempat bertanya. Ulama bukan cuma nakut-nakutin, masuk neraka lo, nggak sholat lo gitu ya. Bukan, dulu ulama tuh tempat bertanya. Tanya tentang apa saja, tentang agama, tentang kehidupan. Menyejukkan ulama tuh, ngasih motivasi. Ya. Orang ada datang ke mana? Ke musibah misalnya, ke musibah yang gempa. Ya. Diberikan semangat, masya Allah, yang membantu dikasih semangat. Ya. Insya Allah pahala besar, insya Allah masuk surga Allah, insya Allah sabar, kalau sabar Allah ganti yang hilang ya, Allah ganti yang hilang, harta yang hilang, harta yang hancur Allah beri. Nah itu ulama. Bukan ulama ketika datang, wah itu pantas ya, karena di sana banyak LGBT, pantas dihancurin, masya Allah. Janganlah ya, janganlah ya. Karena ulama itu menyejukkan. Kalau dulu tuh datang ke pasar, rubutin, bertanya, ya, wajtama'an nas ilaihi, ya, berkumpul di sekitar dia, ya, mengitari dia, waqalu lahu, dan ya orang-orang itu bertanya, ya Aba Ishaq. Nah ini lekopnya, dia julukannya Aba Ishaq, ya, dulu suka dipanggil bukan namanya ya kalau orang zaman dulu. Malana nad'u fala yastajabu lana. Apa yang menyebabkan doa kami tidak diterima? Gitu ya. Nanya nih. Ya. Orang-orang yang berkumpul nanya, malana, apa yang menyebabkan? Ya. Nad'u fala tasaba, fala
yastajaba lahu fala yastajaba lana. Tapi kami tidak dikabulkan juga, doa kami tidak dikunjung dikabulkan, ya. Lalu qala, kata Ibrahim bin Adham, ya, li'anna qulubakum matat, katanya, karena hati kalian mati, ya. Subhanallah, dikit ini, li'anna qulubakum matat, karena hati kalian mati. Apa penyebabnya hati mereka mati, kata Ibrahim bin Adham? Bi asroti asya, dengan 10 sebab. Hati kalian matat, li anna qulubakum matat, karena hati kalian mati. Bi asroti asya, dengan 10 macam sebabnya. Ya, yang pertama, ini buat kita, ya, karena nggak mungkin kan pelajaran ini bukan buat kita, agar Allah mengabulkan doa kita, ya. Yang kita sering tuh, ya, imam juga tadi nggak baca, biasanya baca tuh, hajatuna ilaikal kasir, ya Allah, hajatuna ilaikal kasir, ya Allah, hajat kami kepadamu cukup banyak, hajat kami cukup banyak, gitu, tapi nggak dikabulin, ya, belum kunjung dikabulkan Allah. Maka kata Ibrahim bin Adham, nah ini umat, ya, orang-orang yang hidup di zaman Ibrahim bin Adham. Tadi Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, nanya langsung pada Rasulullah. Ini umat terdahulu zaman tabi'in, ya, ulama. Saya Ibrahim bin Adham bertanya juga, ternyata sama. Apa sebabnya? Ya. Li'anna qulubakum matat. Nah, ini ulama tuh kalau ngomong tegas, ya. Kenapa hati-hati kalian mati? Mati hati-hatinya. Kenapa mati? Kan itu masalahnya. Kenapa hatinya mati? Ya. Bi asrati asya, dengan 10 sebab. Yang pertama, al-awwal, ya, arabtumullah falam ta'uddu haqqahu. Ini nasihat buat orang-orang yang tadi, ya, mudah-mudahan buat kita juga. Kalian mengetahui Allah, mengenal Allah, tapi kalian tidak menunaikan hak Allah. Apa itu hak Allah? Allah berhak untuk disembah. Salat kalian tidak benar hingga hati kalian mati dan kalian berdoa tanpa iman. Nah itu, berdoa tanpa iman mati itu. Gak ada dia percaya, mati. Kenapa? Kita mengenal Allah, tapi hak Allah tidak kita berikan. Kita hanya menuntut hak kita kepada Allah. Ya Allah, berikanlah hajatuna ilaikal kasir. Tapi hak Allah tidak kita jalankan. Sudahkah kita menyembah Allah tanpa menyembah yang lain? Sudahkah kita menyembah Allah tanpa menghilangkan yang lain? Sudahkah kita salat kepada Allah, sujud ruku kita tanpa memikirkan yang lain? Nah itu yang berat. Makanya, ya, zaman sekarang susah juga, doanya udah sering setiap hari, ya. Udah sampai minta doanya sampai ustadz-ustadz, ya. Dari mulai yang tua sampai Ustadz Reza yang muda, gitu, ya. Minta doa nggak dikabulin juga, gitu kan? Ya, li'anna, ya, qulubakum matat, katanya. Satunya adalah, ya, araftumullah falam ta'uddu haqqahu. Kalian mengenal Allah, menyebut nama Allah, tapi tidak menunaikan hak Allah. Apa? Sembahlah Allah wala tusyrik bihi syai'an, tanpa menyekutukannya. Kadang kita masih menyekutukannya, masih lah, ya. Allahu Akbar udah lupa tuh kita, ya.
Allahu Akbar. Tadi kunci mobil di mana ya? Allahu Akbar itu hutang belum dibayar nih, kan ya. Allahu Akbar. Tadi perasaan lewat tuh ada putih-putih apaan tuh ya? Banyak tuh ya, lagi sholatnya. Tuh masih mending masih sholat, ya, masih mending masih sholat. Ada yang doa terus sholat juga gak mau, ya. Terus nyalain Allah lagi, ya. Yang sholat aja nggak pernah diterima tuh doanya. Ya gitu kan. Ya Allah ya Rabbi, ya. Kalau berdoa juga nggak ada adabnya. Berdoa tuh kayak Allah pelayannya. Ya Allah kasih dong duit. Ya Allah minta duit nih. Ya Allah ya. Bang Allah pelayannya gitu kan. Nggak ada adabnya. Beradablah, berdoalah. Ya. Araftumullah, ya, kita mengenal Allah. Walam ta'udu haqqahu, tapi kita tidak menunaikan haknya. Akhlak kepada Allahnya kurang, berdoanya kurang adab, salatnya kurang benar, kurang khusyuk, salatnya kadang tidak sungguh-sungguh, ya, membaca ayat Allah juga kadang ingat, ya, membaca Al-Qur'an juga kadang ingat, ya, infak juga, ya, kalau pengen aja. Nah ini, ya. Maka hak Allah itu hak Allah untuk disembah, ya. Hak Allah untuk ada di hati kita. Hak Allah, tidak boleh ada hak yang lain selain hak Allah, ya. Tidak ada boleh yang lain yang kita sembah, yang kita minta pertolongan ketika kita lagi susah, ketika kena musibah, Allah dahulukan, ya. Jika dapat musibah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sandarkan kepada Allah, baru minta pertolongan pada yang lain. Ikhtiar, itu namanya ikhtiar. Ketika sakit, ya, banyak bertobat kepada Allah. Ingatlah Allah. Ikhtiarnya sebagai manusia yang disyariatkan Allah, yang diperintahkan Allah itu ikhtiar. Maka ke dokter. Itu ikhtiar. Jangan yang penting ingat Allah, agar hati kita tidak mati. Kitanya yang mati. Sakit ingat Allah terus, ya, tapi nggak ikhtiar. Itu namanya kita yang mati, bukan hatinya saja yang mati, badannya juga mati, nyawanya hilang. Ikhtiar boleh, dianjurkan oleh Allah, ya. Wajib kita ikhtiar. Ketika sakit ikhtiar ke dokter. Jangan ikhtiar yang menandingi Allah, ya. Dukun, jangan itu bohong itu. Dukun itu bohong, Bapak dan Ibu. Di YouTube itu ada orang yang penting makrifat, nggak ada. Makrifat tapi tidak menutup aurat. Ya, jangan tertipu. Setan itu menipu dengan segala macam. Ya. Innahu lakum aduwwum mubin, kata Allah. Setan itu musuh yang nyata. Jangan, karena mereka pakai setan, gitu. Kita pakai Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, za'amtum, ya, annakum tuhibbuna Rasulullah. Ya, kalian berjanji, ya, bertekad, ya, sesungguhnya kalian mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, wa taraktum sunnatahu, tapi kalian meninggalkan sunnahnya, ya. Apa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dalam beribadah Rasulullah itu paling suka sholatnya lama, ya. Sholat rawatibnya terus ada 14 sunnah rawatib, jangan ditinggalkan. Ada sholat duha, Rasulullah suka sholat duha. Rasulullah senang sholat tahajud. Rasulullah senang berdoa. Rasulullah senang baca ayat Al-Quran, bahkan minta dibacakan. Itu Rasulullah minta dibacakan. Jadi Bapak dan Ibu jangan minta dibacain, setel kaset murotal, karena zaman sekarang ada, ya, kaset murotal. Di dapur lagi masak, setel kaset murotal.
lagi bawa mobil setel kaset murotal, jangan dangdut koplo ya. Ya, di mobil dangdut koplo. Ya, tabrakan, oh naudzubillah. Ya, hafalin Al-Quran ya, walaupun bolak-balik atau kasur, balik-balik lagi nggak apa-apa, hafalin. Ya, ini ada kisah ya teman-teman saya punya teman, ya, Allah yarham Allah karena sudah almarhum. Ya, dia bawa motor ya, dari Depok ke Pasar Minggu, motornya Vespa. Panjang jalan dari rumahnya Depok ke mana? Ke Pasar Minggu itu dia mengulang-ulang hafalan diulang-ulang. Dia ngaji. Anak-anak sekarang ngaji. Ya. Di Pasar Minggu dia tiba-tiba di kolong mobil, Pak. Kolong mobil, masuk mobil, tabrak. Dia bangun, tidak ada luka sedikit pun. Ya. Tidak ada luka sedikit pun. Tidak ada. Dia bilang alhamdulillah tidak ada luka. Kenapa? Sepanjang jalan dia baca Quran. Itu salah satu sunnah Rasulullah. Baca Quran, zikir, ya. Itu terus. Kalau kita berpergian, apapun bisa terjadi kepada kita. Entah kita di mobil tidak bawa mobil tapi naik umum, entah kita apalagi bawa motor, itu apapun bisa terjadi. Makanya ya, itu juga bisa mengingat kita kepada Allah dan sunnah Rasul, baca Quran terus, tilawah terus. Dan itu juga mencegah kita dari keburukan. Ya, biasanya kan kita disalib tuh, brengsek nih, kita emosi gitu ya. Keluarlah yang kata-kata yang kotor, yang nggak manfaat, minimal tadi. Tapi kalau baca Quran, astagfirullah, terusin baca Quran. Dan itu terjadi, dia masuk kolong dan tidak luka sedikit pun. Itulah yang Allah berikan, ya, kemuliaan yang Allah berikan. Namanya apa? Karomah, kemuliaan. Bukan dicari karomahnya, ya, cari bukan. Tapi karomah itu didapatkan dari amal soleh kita. Ya, itu yang kedua, ya. Wa azamtum annakum tuhibuna Rasulullah, bahwa kalian mencintai Rasulullah, wa taraktu, tapi kalian meninggalkan, ya, wa taraktum sunnatahu, kalian meninggalkan sunnahnya. Jangan nih bapak-bapak ingat ya, sunnah Rasul itu bukan poligami aja. Saya ya Umi, ya istriku, aku mau sunnah Rasul, nikah lagi. Jangan. Bukan itu kata istrinya, sunnah Rasul banyak. Sunnah Rasul sholat tahajud aja belum, sholat duha belum, membahagiakan istri juga belum. Nah ini jangan lupa, membahagiakan istri dan anak itu sunnah Rasul. Ya. Memperlakukan istri dengan baik, dengan kalimat baik itu adalah sunnah Rasul. Karena Rasulullah itu tidak pernah marah sama istrinya, tidak pernah menyia-nyiakan istrinya. Jangan dilihat sunnah Rasul yang bisa poligami aja, ya. Satu aja kasarnya minta ampun, ya. Manggil istrinya nggak layak, ya. Tidak pernah bermesraan, tidak pernah menghargai, jangan. Nah, itu bukan, itu nggak bisa, nanti jadi mudarat, ya. Jadi banyak sunnah Rasulullah SAW jangan kita tinggalkan. Jangan yang besar kita lihat, yang kecil-kecil, ya. Masuk masjid baca doa, ya. Keluar dari toilet pakai kaki kiri, ada doanya juga. Masuk toilet ada doanya, itu kan sunnah Rasul yang diajarkan. Senyum, tabasam li akhika sodakoh, ya, senyum pada saudaramu sodakoh, itu kan sunnah Rasul, ya. Jangan mau yang gede-gede aja, sunnah Rasul langsung poligami, itu sunnah Rasul. Jangan, ya, mau kawin lagi, ya. Sunnah Rasul itu istrinya 4, ya, jangan. Ya, tapi yang kecil-kecil nggak pernah dijalankan, ya. Nah ini, maka hati kita mati, kita bilang cinta sama Rasulullah,
salawatnya nggak putus-putus, tapi kelakuannya jauh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak menghormati yang tua, tidak menghargai yang muda, tapi salawat jalan terus. Allah menyuruh kita bersalawat kepada Rasul, cinta Rasul, tapi juga harus mengikuti sunnah Rasul. Bagaimana Rasulullah menghormati yang tua, bagaimana Rasulullah menghargai yang muda, bagaimana rendahnya hati Rasulullah. Kalau dia diutus Allah Subhanahu wa taala, makan secukupnya, berbagi, mengajarkan berbagi. Dan Rasulullah kalau mau kaya bisa sekaya dunia, tapi Rasulullah memilih sederhana. Tidurnya di bawah, tidak di kasur empuk seperti Kisra, kaisar-kaisar dari Romawi, enggak ada. Rasulullah kalau mau seluruhnya bisa diambil Rasulullah kekayaannya, tapi Rasulullah tidak memilih. Hatinya rendah, karena padahal wahyu ada di dia, gitu ya. Hatinya rendah padahal wahyu Allah turun kepadanya. Ya, kita baru hafal Yusama aja udah tantang petenteng ya. Ya, Rasulullah tuh Al-Quran turun padanya melalui malaikat Jibril alaihissalam. Kita yang nggak pernah didatangin malaikat Jibril aja, ya luar biasa tinggi hati kita, ya, rendah hati. Itu Rasulullah itu terkenal sangat rendah hatinya, ya, dan sangat sayang pada sesama Muslim. Ya, maka diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Muhammadun Rasulullah. Wallazina ma'ahu asyida'u 'alal kufar, tegas pada kekufuran, ruhama'u bainahum, ya, berkasih sayang pada sesama muslim. Kita terbalik, umat Islam ngirinya minta ampun, ya. Orang soleh, ya, suka ibadah, bencinya minta ampun, ya. Kita terbalik. Maka ketika kita mengikuti sunnah Rasul, kita ikuti sama muslim, saling berkasih sayang, tegas terhadap kekufuran, ya, tegas, jangan ekstrim, ya, beda ya tegas itu ya. Yang ketiga, ya sebentar lagi, qara'tumul Qur'an falam ta'malu bihi. Nah ini, kita membaca Quran, kalian membaca Quran, tapi kalian tidak mengamalkannya, makanya hati kalian mati. Bagaimana Ustadz cara mengamalkannya? Yang kita tahu sedikit-sedikit. Ya, Allah mengajarkan kita makan yang haram, meninggalkan yang haram, makan yang halal. Kulu wasrobu halalan thayyiban. Makanlah dan minumlah yang halal dan baik. Itu kita jalankan, kita jaga makanan dan minuman yang baik menurut kita, menurut agama, ya. Minum kopi sehari 10 gelas baik nggak? Baik nggak? Pak Ustadz saya doyan kopi nih, minum 10 gelas sehari, nggak baik, itu jantungnya, ya. Minum kopi itu bagus, tapi ketika 1 gelas sehari. Minum teh manis saya bisa 10 kali Pak Ustadz, bagus nggak? Diabetes. Jangan, itu nggak baik. Itu berarti tidak kulu wasrobu, ya. Wala tusrifu. Makan minumlah, wala tusrifu, jangan berlebihan. Kulu wasrobu halalan thayyiban. Halal jelas, karena dari usaha kita jelas halalnya. Cara mendapatkannya jelas, zatnya jelas halal. Tapi baik nggak, thayyiban nggak? Kopi itu halal. Ya, kita beli kopi dari uang kita, hasil kerja kita, ya, halal. Cara bikinnya juga halal, dimasak, kopinya tidak dicampur sama yang haram, halal. Thayyib nggak? Nah, kalau segelas thayyib, kalau 10 gelas jantung bapak copot. Tiap hari 10 gelas, kayak Mbah Surip ya, makan enggak, ya, akhirnya meninggal serangan jantung. Kenapa? Minum kopinya 10 gelas sehari, ya, ngerokok, minum kopi sama enggak makan, ya itu berat. Ya, nah itu ya.
Jalankan apa yang Al-Quran kita baca. Kalau kita baca Sabbihisma rabbikal a'la, Maha suci Allah, jangan mengotori kesucian Allah. Itu kan sederhana kalau kita amalkan kan sederhana. Yang ribet itu kan kita pikirin tapi nggak diamalin, atau kita debatin tapi kagak pernah diamalin. Debat mulu, ada kan begitu ya, kita debat mulu, apa-apa dibahas tapi nggak pernah ngamalin, ya maunya dibahas terus. Pokoknya gua debat nih orang ini salah nih ya, dalilnya salah. Jangan, tapi kita tidak amal. Tadi Muhammadur Rasulullah itu kan ayat Allah, amalkan. Alladzina ma'ahu, orang-orang yang bersamanya, asyidda'u 'alal kufar, tegas terhadap, keras terhadap kekufuran, kufar bukan kafir, kufar. Ya. Wa ruhama'u bainahum, dan dia ramah, berkasih sayang terhadap sesamanya. Ya. Amalkan, kalau ketemu assalamualaikum, salaman, ya itu sunnah Rasul. Salam itu kan sunnah, wajib menjawabnya, sunnah mengucapkannya, kan gitu ya, sunnah. Nah. Maukah aku tunjukkan, kata Rasulullah, ada hadis, hal adulukum, maukah kalian aku tunjukkan, ketika kalian mengamalkannya, tuhibuna bainakum, kalian saling mencintai. Apa itu? Afsus salam. Ketika kalian amalkan, wa idza fa'altum tuhibuna bainakum, ya, kalian saling menyayangi. Apa itu? Afsus salam. Ucapkanlah salam. Itu kan mengamalkan, ya. Jadi menerjemahkan Al-Quran itu dengan amal-amal yang dijelaskan dalam sunnah Rasulullahnya, ya. Maka baca Quran sebanyak-banyaknya, tapi pelan-pelan kita jalankan. Lewat apa? Lewat belajar sunnah-sunnah Rasul, ya. Kalau dibilang, ya, innamal khamru wal maisiru wal lahmul khinzir, ya, haram gitu ya, haram sungguhnya minum khamar, ya, daging babi wadamu wal lahmul khinzir, darah dan daging babi itu haram, ya, tinggalin. Tapi kata orang daging babi itu enak Pak Ustadz. Ya enak kata dia. Crispy katanya. Kan lagi digembor-gemborin tuh daging babi crispy katanya. Enak. Nah ini anak-anak muda sekarang itu apa ya? Ya, suka coba-coba yang nggak apa-apa dilarang, penting enak katanya. Naudzubillah, itu kan ada larangan. Jalankan Al-Quran, amalkan Al-Quran, itu seperti itu, ya Bapak dan Ibu. Yang kemudian yang keempat, ya, akaltum ni'amullah walam ta'udu syukuriha. Kamu memakan, menikmati, ya, nikmat Allah, ya, tapi kamu tidak bersyukur dengan nikmat itu. Nah ini ya, ternyata hati kita mati itu kalau kita nggak bersyukur, ya, adanya ngerendam, ya. Maka ketika kita misalnya yang sederhana makanan, ya, kita tuh dihidangkan makanan, kita makan, asin banget nih, ya, itu juga hati-hati ya, hati-hati, jangan menghina makanan. Rasulullah itu sifatnya gimana? Sifatnya tuh kalau dia tidak suka, dia tidak makan. Tapi kalau dia suka, dia makan. Tapi dia tidak berkata apapun. Rasulullah itu tidak mengomentari makanan. Ya bapak-bapak ibu yang suka disiapkan sama istrinya makanan, ya, mungkin istrinya lagi capek, ya, masaknya keasinan, ya, udah gitu menghina. Pak, ini asin banget.
Udah menghina makanan, menyakiti istri juga. Ya makan aja. Gimana asin? Alhamdulillah gitu ya. Masih bisa dimakan, alhamdulillah. Jangan jujur-jujur banget ya Pak. Jangan menghina makanan, jangan menyakiti istri juga yang sudah berupaya, berusaha, walaupun dia tidak sehat dia masih masakin kita. Gitu ya. Ya. Jangan ya tidak bersyukur dengan nikmat Allah. Banyak nikmat Allah. Misalnya Allah memberikan kita sekarang begini rezeki yang memang cukup apa yang kita butuhkan. Ya, jangan terus mengeluh karena memang tempat mengeluh itu tempatnya manusia. Innal insana khaluan jazu'an. Tempatnya berkeluh kesah. Ketika dapat kebaikan dia ya, senang, tapi ketika dapat keburukan dia mengeluh. Itu manusia. Tapi kita jangan jadi manusia kebanyakan. Jadilah manusia yang bersyukur pada Allah. Jadi ketika apapun keadaan bersyukur. Bisa jadi doa kita yang minta kaya itu tidak dikabulkan Allah karena buruk buat kita, ya. Jangan dikasih kaya sekarang kita lupa semuanya. Lupa sama anak, lupa sama istri. Ya. Terus jangan menghina kondisi orang. Misalnya orang sedang menjabat, wah dihina ya, jelek lah, diprotes terus. Jangan. Kenapa? Kalau kita di posisi dia mungkin lebih buruk dari dia. Jangan. Ya, kita harus masing-masing menghormati. Itu yang terbaik. Islam mengajarkan seperti itu. Bersyukurlah dengan kondisi yang kita terima ya dari Allah Subhanahu wa taala sekarang. Kemudian yang ke 5, kultum inna syaitana aduwwul lakum. Kalian mengatakan setan itu musuh kalian, ya. Walam tukhalifuhu, tapi kalian tidak memeranginya. Kalian, kita suka mengatakan inna syaitan aduwwum mubin, musuh nyata. Tapi kita tidak memeranginya. Kita malah mengikuti jalannya. Ya kan? Ya, setan itu pasti menyuruh kelalaian. Ya, hal-hal yang melalaikan itu setan. Ya. Musik itu hukumnya apa? Ada yang haram, ada yang tidak haram. Tapi kebanyakan ulama mengatakan jadi haram karena melalaikan. Sulit, musik itu tidak melalaikan. Itu jadinya haram menurut ulama terutama di Timur Tengah. Tapi kalau menurut ulama di Indonesia tidak haram asalnya. Kalau melalaikan itu kenapa? Ada setan yang melalaikan. Kita mengatakan setan itu aduwwul lakum, musuh kita, ya. Tapi kita tidak memusuhinya, tidak memeranginya. Malah ikut jadi temannya gitu ya. Setan itu kan nyari teman agar sama-sama di neraka nanti kan gitu. Maka kita harus meninggalkan langkah-langkah setan, cara-cara setan, jalan-jalan setan. Ya, dalam ayat Allah, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kafah. Ya orang-orang beriman, masuklah dalam Islam secara kafah, seluruh aspek kehidupan harus berjalan secara Islam. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Karena sungguhnya setan itu musuh yang nyata buat kalian. Ya itu ya Bapak dan Ibu, waktu juga sudah lama, cukup lama ya, saya 1 jam lebih, ini baru 5. Mudah-mudahan dalam pertemuan yang akan datang kita bisa membahas 5 lagi ya, hal-hal 10 hal yang menyebabkan qulubakum matat, kata Ibrahim bin Adham. 10 hal yang menyebabkan hati kita mati hingga tidak dikabulkan
doa kita yang terus-menerus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu saja, mohon maaf lahir batin, semoga bisa diterima kajian dan tausiah-tausiah yang kita ambil dari dalam kitab ini, ya, bermanfaat buat kita dan kita semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menyerap ayat-ayat Allah, dalam mempelajari ilmu-ilmu Allah, dan bersabarlah Bapak dan Ibu dalam menuntut ilmu, ya, karena Allah akan membukakan pintu hati kita, pikiran kita untuk ilmu Allah masuk ke dalam diri kita dan kita terapkan. Bersabarlah dalam menuntut ilmu, bersabarlah dalam menerapkannya dalam kehidupan. Insya Allah Allah akan memberkahi kehidupan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.